Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tricaya Koswarian dan saya di sini akan menjelaskan tentang konsep metode pembelajaran menurut para mufassir Al-Qur'an. Jadi, dirumuskan, pengertian metode adalah kesatuan langkah kerja yang berdasarkan pertimbangan rasional tertentu. Masing-masing jenisnya bercorak, khas, dan kesemuanya berguna untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Metode pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Pokok bahasan dari surat Al-Maidah ayat 67 dijelaskan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada awalnya Nabi Muhammad SAW merasa takut untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Namun, karena ada dukungan langsung dari Allah, maka keberanian itu muncul. Dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak memberi wewenang menimbulkan semangat dan etos dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Nabi Muhammad tidak sendiri, di belakangnya ada semangat yang agung, ada pemberi motivasi yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pokok bahasan dari surat Al-Maidah ayat 67. Yang pertama, dalam tafsir ini mempunyai 4 inti. Yang pertama ialah ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dilaksanakan secara berorganisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sasaran bisa secara fardiyah atau jamaah. Lalu lanjut ke surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyeru manusia kepadanya dengan cara yang bijaksana, yakni dengan hikmah dan mau'idah hasanah atau nasihat yang baik. Jika diperlukan, barulah jidal atau membantah atau mendebat dengan cara yang baik. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai penjelasan tentang 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Lalu pokok bahasan dari surat An-Nahl ayat 126. Menurut Quraisy Shihab, sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan gumnya paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dalam perang Uhud, dan dalam keadaan yang sangat mengesankan, hidung dan telinga beliau dipotong, perutnya dibelah, jantungnya diambil lalu dikunyah. Pada ayat 126 ini memberi pengajaran bagaimana seharusnya membalas jika kondisi tersebut telah mencapai tingkat pembalasan. Menurut Quraisy Shihab, ada 2 alternatif dalam menghadapi sasaran dakwah yang membangkang, bahkan melakukan tindak kejahatan terhadap para pendakwah, yaitu pokok bahasan dari surat An-Nahl 196. Pertama, yakni menjatuhkan hukuman kepada siapa saja menyakiti para pendakwah dengan hukuman yang sama persis dengan yang mereka lakukan terhadap para pendakwah tersebut. Tetapi dalam memberikan hukuman tidak diperbolehkan melampaui batas. Kedua, bersabar terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Lalu pokok bahasan dari surat An-Nahl ayat 127. Pada ayat ini Allah menyuruh Rasulnya untuk bersabar setelah menganjurkannya kepada selain beliau dengan sindiran, karena beliau adalah orang yang paling patut untuk bersabar lantaran mempunyai kelebihan ilmu tentang perkara Allah Ta'ala. Yang demikian merupakan sesuatu yang wajar, karena anjuran untuk tidak membalas adalah yang terbaik, dan ini hendaknya ditampilkan oleh Rasulullah SAW agar dapat diteladani oleh umatnya. Dengan demikian beliau menjadi mesin yang meneladani beliau pun demikian. Lalu pokok bahasan dari Quran surat An-Nahl 127. Yang pertama, memberi nikmat pada pihak lain. Yang kedua, berbuat
perbuatan baik. Lalu pokok bahasan dari Quran surat Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Pokok bahasannya itu Allah Ta'ala mengumpamakan kalimat iman dengan sebuah pohon yang akarnya tetap kokoh di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke udara. Sedangkan pohon itu berbuah di setiap musim. Hal ini disebabkan apabila hidayah telah bersemayam dalam suatu kalbu, maka akan melimpah kepada orang lain dan memenuhi banyak kalbu, seakan sebuah pohon yang berbuah pada setiap musim, karena buahnya tidak pernah terputus. Setiap kalbu menerima dari kalbu serupa dan mengambil dengan cepat, lebih cepat daripada kobaran api pada kayu bakar yang kering, atau aliran listrik pada logam, atau cahaya pada ether. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kalimat yang baik adalah ucapan La ilaha illallah dan pohon yang baik adalah pohon kurma. Pelajaran bisa diambil dari surat Ibrahim ayat 24. Yang pertama, membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, menjauhi ucapan dan kata-kata yang buruk yang dapat menimbulkan kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Yang ketiga, selalu berusaha agar mempunyai iman yang kokoh dan baik tanpa bisa digeserkan oleh apapun. Yang terakhir, selalu berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pokok bahasan dari Quran surat Ibrahim ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Pelajaran bisa diambil dari surat Ibrahim ayat 25. Hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut ke surat Ibrahim ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthtat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pokok bahasannya yaitu kalimat yang buruk pun diperselisihkan seperti apa ia, yang jelas ia adalah keyakinan orang-orang kafir. Ia tidak memiliki pijakan yang kuat, sangat mudah dirobohkan, amal-amalnya tidak berubah, alhasil kebalikan dari orang-orang beriman. Lalu pelajaran bisa diambil adalah menjauhi segala perkataan yang jelek dan buruk yang mengandung kekufuran dan kemusyrikan yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Lalu selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan. Lalu surat Ibrahim ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Lalu lanjut ke surat Al-A'raf ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina wa salakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Pelajaran bisa ambil dari surat Al-A'raf ayat 175. Yang pertama ialah memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk segala hal yang positif, tidak terlena pada kehidupan dunia, tidak mengabaikan segala bentuk ilmu, baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang lain yang sifatnya positif. Lalu jangan pernah menolak segala bentuk kebenaran yang terjadi, serta selalu menjaga hati dalam pikiran agar bisa selalu mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang terakhir ada surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Pelajaran bisa diambil ialah berusaha mengontrol diri agar tidak terlena oleh hawa nafsu. Yang kedua, jangan sibuk memikirkan kemewahan duniawi. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa kekurangan. Lalu surat Al-A'raf ayat 177. Sa'amathalal